Kajian Tahdzibul Akhlaq masih penyakit hati nomor 11 Al-Kibru, Kibria atau takabur sebutannya. Tentang apa saja yang bisa menjadikan seseorang takabur. Yang garis besarnya ada dua. Dengan hal yang terkait keagamaan, yang kedua hal yang terkait dengan keduniaan. Yang terkait dengan keagamaan ada dua hal, yaitu ilmu dan amal. Ini yang bisa menjadikan seseorang takabur terkait dengan keagamaan itu yaitu ilmu dan amal. Masih yang nomor satu ya, tentang ilmu. Mengapa seseorang bisa takabur dengan ilmu? Padahal ini ilmunya ilmu agama gitu ya. Ada dua kemungkinan. Ya, kemarin itunya ada dua kemungkinan mengapa seseorang takabur dengan ilmu agama. Yang pertama, ayakuna shtigoluhu bima yusama ilman walaysa ilman fil haqiqah. Yang pertama ilmu yang digeluti itulah anggaplahnya, atau sibuk menggeluti ilmu agama tapi sebetulnya bukan gitunya, ilmu yang digelutinya itu bukan ilmu agama yang sesungguhnya. Karena ilmu agama yang sesungguhnya, nah ininya kalau benar itu yang dipelajarinya ilmu agama yang sebenarnya, ma ya'rifu bihil abdu robbahu, yaitu ilmu agama. Dengan ilmu agama itu seseorang itu jadi mengenal, jadi tahu gitulahnya, tahu sangat mendalam atau mengenal Tuhannya dan dirinya. Artinya kalau betul-betul tahu, paham, mengerti itunya tentang siapa Tuhannya, siapa dirinya, mana mungkin jadi takabur kalau betul-betul tahu, mengenal secara mendalam, apalagi lah sebutannya betul-betul mengenal secara mendalam siapa Tuhannya, atau ya intinya Allah itu siapa, Allah itu bagaimana, kemudian dirinya itu siapa, dirinya itu bagaimana. Mustahil kan, justru sebaliknya. Apabila benar-benar mengenal Allah, benar-benar mengenal siapa dirinya, di mana kedudukannya, di mana kedudukan Allah, di mana kedudukan dirinya, justru yang ada malah rasa takut yang sangat besar gitu ya, terhadap rasa takut yang sangat besar terhadap Allah. Betul-betul tahu, jadi paham gitu ya, mengerti bahwa Allah itu intinya kan Allah maha besar, sementara dirinya berarti maha kecil. Ya mana mungkin takabur, mestinya demikian kalau ilmu yang dipelajarinya itu ilmu yang sebenarnya gitu ya, ilmu agama yang sebenarnya. Nah itu kemungkinan pertama ya, ayakuna shtigoluhu bima yusama ilman walaysa ilman fil haqiqah, yaitu sibuknya mendalami, menggeluti dengan apa yang disebut dalam tanda kutip artinya di sini ya, yang disebut dengan ilmu, padahal itu bukan ilmu yang sesungguhnya. Salah berarti yang dipelajarinya gitu, yang digelutinya itu salah, bukan ilmu yang sesungguhnya. Ini kalimat ini nih ya, luar biasa nih ya. Fa innal ilmal haqiqiyya ma ya'rifu bihil abdu robbahu wa nafsahu.
Karena ilmu yang hakiki, ilmu yang sesungguhnya adalah ilmu yang menjadikan seseorang itu tahu, mengenal, paham gitu ya tentang siapa Tuhannya dan siapa dirinya. Nah, ini dengan dalilnya disebutkan juga di sini kan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Arti ini menunjukkan nih, innama yakhsyallaha, hanyalah. Jadi boleh disebutkan yang benar-benar. Ya, hanyalah yang benar-benar takut kepada Allah di antara hamba-hambanya itu adalah yang punya ilmunya. Yaitu yang tadinya ilmu yang hakiki, yaitu yang menjadikan seseorang itu betul-betul mengenal siapa Tuhannya dan siapa dirinya. Nah, satunya kemungkinan pertama, mengapa dengan memiliki ilmu agama justru takabur yang muncul? Itu hanya mengapa yang dimilikinya kan, yang dipelajari, yang digelutinya ya, itu ilmu agama, tapi malah takabur. Ada yang salah berarti kan sebetulnya. Ini kemungkinan pertama, ilmunya yang dipelajarinya itu bukan ilmu yang hakiki. Kemudian yang kedua, kemungkinannya yaitu ya tadilah menceburkan diri itu, menceburkan diri, terjun, mendalami, menggeluti ilmu itu dengan membawa niat, ya, dengan membawa niat yang kotor, niatnya tidak bersih, niatnya tidak murni, tidak ikhlas gitu ya. Untuk mau apa? Artinya kan niat itu kan demikian ya. Mau apa gitu kan? Apa maksudnya menggeluti, mendalami, mempelajari ilmu agama? Nah, ini niatnya kan, berarti ini yang kemungkinan kedua, niatnya tidak bersih, tidak lurus, tidak ikhlas. Kemudian ya dirinya juga gitu kan, dirinya juga orang gitu yang berakhlak yang buruk, hatinya kotor, niatnya tidak lurus, akhlaknya buruk, mempelajari agama, inilah jadinya justru malah takabur. Jadinya malah takabur ya. Nah, semestinya gitu kan, kalau ilmu agama ini kan Al-Qur'annya yang kaitannya kemarin sebagai ini seharusnya menjadi khuluk, di mana khuluk itu kan sesuatu yang ditanamkan kemudian disebut ditanam, berakar, mengakar. Sesuatu yang ditanamkan dan mengakar di dalam diri dengan kuat dan itu menjadi sumber akhlak. Nah, kalau dengan niat yang tidak bersih, kemudian dirinya juga berakhlak yang buruk, ketika mempelajari agama itu, nah maka agama yang dipelajarinya yang semestinya itu ditanamkan dan mengakar, yang itu kemudian menjadi landasan atau sumber dari amal gitu kan, garis miring akhlak. Ini tidak akan terjadi. Seolah-olah menanamkan lah gitu katakannya, menanamkan Al-Quran itu ke dalam hati, tapi terkalahkan. Nah ini nih, terkalahkan oleh memang niatnya tidak lurus. Kemudian kalau disebut berakhlak yang buruk, khuluknya apa? Karena akhlak itu tidak akan ada akhlak tanpa khuluk berarti. Nah artinya ketika mempelajarinya dengan analogi, ketika mempelajari ilmu agama, ketika menanamkan lah, kalaupun itu masuk ke dalam hati sih ya. Kalau masuk ke dalam hati bisa jadi kan hanya di kepala. Mempelajari itu kan, mempelajari ilmu apapun kan dengan akal gitu, mempelajari dengan akal adanya di kepala.
Dipahami ya, akalnya bisa paham, tapi tidak ditanamkan di dalam hati karena di dalam hatinya sudah ada yang lain itu yang ditanam di sana. Nah, ini yang ditanamnya yang ini. Niat yang tidak lurus, niat yang tidak bersih, kemudian khuluk yang buruk, sehingga disebutnya kan kalau khuluknya buruk, orang ini akan memiliki akhlak yang buruk. Maka ilmu yang dipelajarinya itu ya inilah berarti hanya akan menjadikannya takabur, hanya menjadikannya takabur, hanya menjadikannya takabur itu apa namanya, merasa gitu bahwa dirinya sebagai orang yang berilmu tinggi. Itu dia merasa bahwa dirinya itu orang yang punya atau yang berilmu, bukan berilmu, sok lebar nyebut itu, orang yang memiliki banyak pengetahuan di kepala, di hati nggak ada satupun. Ya, tidak ada yang jadi khuluk karena yang ada di dalam hatinya yaitu yang ini nih, niat yang tidak lurus, niat yang tidak bersih, kemudian khuluknya yang buruk. Khuluk yang buruk itu adalah penyakit hati. Nah, maka mempelajari ilmu agama seperti itu jadinya hanya akan menjadikannya takabur, yang merasa dirinya itu orang yang memiliki banyak pengetahuan. Berarti ini tidak sesuai berarti kan dengan apa maksudnya, apa tujuannya Allah menurunkan agama. Menurunkan agama kan di situ dengan ilmu agama artinya ya. Nah, apa maksudnya kan Allah menurunkan agama? Lalu mempelajari agama itu untuk apa? Allah menurunkan agama dengan seluruh ilmunya gitunya, karena Islam itu ilmu. Allah menurunkan agama, Allah menurunkan Islam, menurunkan ilmu agar manusia itunya atau agar Islam yang Allah turunkan ini, ilmu ini dijadikan pegangan, dijadikan landasan untuk beramal. Jadi semestinya demikian gitunya, kalau mempelajari ilmu agama tujuannya adalah ingin benar gitu ya, karena dengan agama itulah gitu manusia itu bisa benar. Ya, agama Islam ya maksudnya ya, dengan agama Islam itulah manusia itu bisa menjadi benar. Kalau tujuan itu tidak ada ya berarti hanya untuk dijadikan gitu. Ilmu agama Islam yang dipelajarinya itu hanya untuk dijadikan hasanah pengetahuan di kepalanya, hasilnya pasti takabur. Mempelajari artinya apa? Hanya untuk dijadikan kumpulan atau hasanah pengetahuan di memori kepalanya. Maksudnya kan tidak dijadikan pegangan untuk beramal dengan benar. Buktinya mau diamalkan karena hanya untuk dijadikan kumpulan pengetahuan di kepalanya, diamalkan bukan untuk diamalkan. Dua, atau berartinya memang ada dua. Mengapa dengan memiliki ilmu agama itu malah menjadikannya takabur? Ini masalahnya. Itu ada dua kemungkinan. Bisa jadi dua-duanya. Ilmu yang dipelajarinya ternyata kan bukan ilmu yang sesungguhnya. Dengan penjelasan tadinya kalau benar itu ilmu agama Islam yang sesungguhnya, pasti akan membawa seseorang itu lebih mengenal lebih dalam siapa Tuhannya, siapa dirinya. Ya, jadi siapa gitu hakikat Tuhannya dan hakikat dirinya. Itu justru akan menjadikannya tawadu. Kalau benar demikian pasti akan menjadikannya tawadu, yang menjadikannya ya kalau mau dibandingkan dengan Allah, manusia itu siapa berarti kan, masa berani untuk takabur. Nah, yang kedua nih ya juga tidak kalah
krusial gitu masalahnya nih ya. Yang kedua ini juga sangat krusial nih masalahnya. Mempelajari agama itu mau apa? Karena ini urusan niat ini. Ini kan masalahnya masalah niatnya kan yang kedua. Jadi mempelajari agama itu untuk apa? Harus sesuai dengan tujuan Allah menurunkan agama Islam ini untuk apa? Kan untuk dijadikan pegangan dan landasan beramal gitu kan, beramal sehingga bisa beramal dengan benar. Nah itu niat itu tidak ada berarti. Mempelajari agamanya itu hanya berarti kan. Jadi demikian kesimpulannya. Mempelajari agamanya itu hanya untuk dijadikan hasanah pengetahuan di kepalanya. Muncullah ketakaburan, merasa dirinya itu orang yang berilmu tinggi. Diamalkan? Enggak, kan bukan untuk itu mempelajarinya. Banyak kan kenyataannya banyak kenyataannya orang yang seperti ini mempelajari ilmu agama tapi tidak dijadikan pegangan landasan untuk beramal, artinya ilmu yang dipelajarinya itu tidak diamalkan. Yang memiliki itunya dengan memiliki ilmu itu malah menjadikannya takabur, bukan untuk diamalkan, hanya untuk dikenal, mungkinlah hanya untuk dikenal sebagai orang yang ilmu agamanya tinggi. Nah dua katanya alasannya bisa salah satu, artinya bisa dua-duanya. Karena niatnya bersih, mempelajari agamanya juga salah. Kacau lah itu. Dua-dua nama paroh, bukan nama bahasa Arab nama paroh atau gitu mah. Nah sekarang ini ilajuhu judulnya. Bagaimana nih mengoreksinya gitu ya, meluruskannya, mengobatinya kalau dari hal seperti ini. Artinya ini kan ilajuhu ini mengobatinya, meluruskan, mengoreksi. Kalau yang memang sudah terjadi gitunya, yang bagi yang sudah mengalami ya koreksi, luruskan. Berarti ada yang salah kalau demikian. Mengapa gitu? Mengapa ada takabur padahal yang dipelajarinya ilmu agama? Aneh sebetulnya kan. Nyata memang terjadi demikian. Nah, dua gitu tadi penyebab masalahnya. Nah, kalau artinya ini nih ilajuhu yang sekarang ini ya, bagi yang memang ternyata ya anggaplah kata Umar bin Khattab ya. Nuhasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah, artinya lihat diri sendiri, periksa diri sendiri. Apa maksud Umar bin Khattab menasehati demikian? Itu artinya ya koreksi terus gitunya, terus koreksi apa kurangnya di mana gitu, kalau ada yang salahnya apanya, itu kan yang harus dikoreksi, diluruskan. Itu nasihat Umar bin Khattab, hasibu anfusakum, itu kan bukan hanya soal amalnya kan, karena sebetulnya kan kalau amal kan buah, amal itu muara, amal atau akhlak itu kan buah atau muara dari khuluk. Ini yang paling penting, khuluk berarti yang harus sangat diperhatikan. Kalau kita ingat ininya pembahasan ini ya di penyakit hati nomor berapa ya? Ayo nyebut hiji nanti kudu diurut hati mimiti euy lila deui. Tentang i'tiqadul bid'ah. Penyakit hati nomor 6 kalau nggak salah. Ya nomor 6 ya. Ini kan nomor 11 sekarangnya, sudah cukup banyak lah gitunya nih yang kita pelajari. Artinya sudah cukup banyak itu ya, seperti yang sedang kita kaji sekarang, ya jangan sampai malah menjadikan kita takabur. Itu kan hasibu anfusakum tadinya. Nah ini i'tiqadul bid'ah judulnya. Artinya bid'ah itu dimulai dari hati. Kalau Rasulullah SAW kan menyabdakan yang ini ya, entah nih di kita, entah kalau di belahan apa namanya, di negara lain lah atau di mana gitu ya.
Kalau di kita ini sepertinya alergi mendengar kata bid'ah. Padahal kata tersebut itu Rasulullah SAW yang menyebut, artinya itu hadis bukan. Kalau misalnya kalau nih si A gitu kan melihat si B mengamalkan sesuatu atau yang mengamalkan sesuatu ternyata yang tidak sesuai nih dengan ajaran Islamnya, baik berdasarkan ayat artinya ajaran Islamnya atau berdasarkan hadis. Kalau misal demikiannya si A melihat gitu si B melakukan sesuatu yang ternyata itu kan tidak sesuai dengan ajaran Islam, tidak sesuai dengan ayatnya, misalnya tidak sesuai dengan hadis. Lalu si A mengatakan si B itu melakukan bid'ah. Nah di kita ini si B itu marah, tidak mau gitu dikatakan itu melakukan bid'ah, padahal kenyataannya demikian. Padahal yang diamalkannya itu kan tidak sesuai dengan ajaran Islam kan intinya, baik ayat ataupun hadis lah ininya yang menjadi landasannya. Nah di kita itu kalau mendengar bid'ah itu alergi. Nah padahal masalah sesungguhnya dari apa yang sudah kita kaji tentang hal tersebut, judulnya I'tiqadul bid'ah, karena yang kita kaji ini kan penyakit hati, apa yang ada di dalam hatinya. Karena amalan anggota badan itu tergantung apa yang ada di dalam hatinya. Kenapa seseorang melakukan bid'ah? Di hatinya sebetulnya sumber bid'ahnya itu adalah di dalam hatinya. Nah kalau di sini nama penyakitnya itu i'tiqadul bid'ah, berarti bid'ah sejak dari khuluknya. Dah anggar gitu keneh itu bid'ah dari khuluknya, amalnya. Masa kalau yang ada di dalam hatinya itu bid'ah, masa amalannya itu sesuai dengan sunnah? Mustahil. Ya sebetulnya kan kalau kita melihat bid'ah, tetap saja karena amalan itu adalah buah hasil akhir muara dari khuluk. Termasuk baiknya yang sudah kita kajikan bid'ah taklid. Kenapa? Memang di hatinya khuluknya demikian. Ya itulah amal yang muncul, amal yang keluar, atau ya itulah yang kemudian keluar itu menjadi amal anggota badan. Ya pasti sesuai dengan khuluknya. Nah ininya bab sekarang ini lanjutan dari kabar ilajuhu, artinya bagaimana nih solusinya gitunya kalau untuk orang yang takabur dengan urusan ilmu. Yang dua yang barusannya yang ini tadi ulasan sedikitnya, sebetulnya yang dua ini kan sudahnya pada kesempatan yang lalu. Yang dua ini penyebabnya gitu kan, mengapa seseorang takabur, padahal gitu takaburnya itu aneh sebetulnya kan, ini dengan ilmu agama justru yang dimilikinya. Nah ini ilajuhunya mengobatinya, mengoreksinya, solusinya artinya nih bagi orang yang terlanjur merenannya kadung bahasa nama terlanjur, artinya kita koreksi diri sendiri, artinya anggaplah kita tidak sedang menilai orang lain, kita lihat tuh di refleksi diri gitu, coba lihat diri sendiri, ada nggak yang seperti ini? Artinya ya ketakaburan gitulah di dalam hati. Kalau yang tidak ada ya artinya ini lebih mudah lah gitunya, lebih mudah gitunya untuk bisa menjaga, artinya lebih mudah untuk bisa menjaganya apabila memang itu tidak ada. Nah kalau yang ada ya segeralah gitu, artinya ya segera dikoreksi, diluruskan, dibersihkan, dibuang, sebetulnya penyakit hatinya itu dibuang, dibersihkan. Nah yang mengobatinya itu juga ada duanya, karena kan penyebabnya ada dua. Nah mengobatinya juga ada dua, tapi cukup panjang nih ininya nih pembahasannya nih. Yang pertama, ma'rifatu anna fadlahu innama huwa
bimuqaranatin niyati sholihati wal amali bihi wa nasyrihi lillahi ta'ala bila toma'a naf'an bila toma apa ini bila tomain nafsin naf'in minan nas alah geus poho deui kana bodoh pilih pabeulit bila tomain naf'in minan nas wa illa fayang qalibu alaihi fayasiru akhassa martabatin minal jahil. Ya ini pasti tidak disadari ya, ini ya kalau tidak dikaji seperti ini ya tidak akan tahu berarti. Ini yang pertama solusinya mengobatinya, mengoreksinya, menyadari bahwa keutamaan yang dimilikinya, karena kan memiliki keutamaan artinya karena dia kan mempelajari ilmu agama, memiliki kan, mempelajari sehingga kan memiliki gitu kan ya, memiliki pengetahuan yang banyak gitu tentang ilmu agama. Itu keutamaan. Berilmu, mendapatkan ilmu itu keutamaan. Wah sebetulnya kan apalagi dengan ini, dengan hadis yang ini, innamal hadis nu eta teh anu laisal gina an kasrotil arodnya hadis teh, atau ada yang kasrotil mal juga ada. Laisal gina an kasrotil ardi walakinnal gina ginal qalbi. Apalagi nih dengan hadis ini, kekayaan yang apalah yang hakiki sebutlah, kekayaan yang hakiki itu bukan tentang banyaknya harta benda. Laisal gina an kasratil ardi walakinnal gina nafsi, bukan gina qalbinya, akan tetapi kekayaan yang sesungguhnya, kekayaan yang hakiki itu adalah kaya hati, kaya jiwa. Dengan apa kan jiwa hati itu kekayaannya apa sih? Yang menyebabkan itu seseorang itu disebutnya gitunya hatinya kaya, jiwanya kaya, dirinya kaya. Ini kekayaannya berupa ini, ilmu agama. Kan keutamaan berarti kan kalau orang sebutlah intinya tetap saja kan, seperti misalnya kalau seseorang yang Allah beri harta yang banyak, ya itu kan pemberian Allah, meskipun lah gitunya ininya, meskipun kan menjadi berharta banyaknya itu ya karena memang dia berusaha. Hakikatnya kan siapa yang memberi rezeki? Berarti Allah gitu kan memberinya banyak harta. Ini ilmu juga sama. Memang seseorang memiliki ilmu itu dengan cara belajar. Diberi berarti oleh Allah, diberi pengetahuan agama yang banyak, itu keutamaan. Coba berdasarkan hadis tadi, Rasulullah menyabdakan kekayaan hakiki bukan harta benda. Artinya orang yang memiliki ilmu agama ini diberi anugerah luar biasa oleh Allah, diberi kekayaan yang sesungguhnya oleh Allah. Ya, diberi kekayaan yang hakiki, tapi kan harus kembali ke hal yang paling mendasar, karena tidak ada kan orang memiliki banyak pengetahuan tanpa belajar kan nggak mungkin. Benar gitulah, memang benar seseorang tadinya harta juga sama. Memang benar seseorang itu memiliki kekayaan yang banyak karena dia berusaha, karena dia bekerja. Nah ini yang justru yang harus disadari. Apa mau lupa kepada Allah? Apa mau menafikan bahwa yang memberi rezeki itu Allah? Nah yang memiliki ilmu pun sama, pasti berproses. Dia belajar sehingga mempelajari, menggeluti, bahkan tadinya mempelajari, menggeluti ilmu agama sehingga memiliki pengetahuan yang banyak. Itu anugerah dari Allah. Allah memberi keutamaan. Bahkan kan sebetulnya ini kekayaan yang sesungguhnya. Nah harus menyadari ini bahwa gitu. Jadi yang harus disadarinya yang ini, ma'rifatu anna fadlahu innama huwa bimuqaranatin niyati sholihah.
memiliki keutamaan, menyadarinya bahwa keutamaan yang dimilikinya, karena biar bagaimanapun ya itu anugerah dari Allah, itu rezeki ya, rezeki anugerah dari Allah, yaitu diberi pengetahuan tentang Islam lah gitunya yang banyak. Ini yang harus disadari, bahwa keutamaan yang Allah berikan tersebut hanyalah huwa bimuqaranatin niyati sholihah, itu wajib disertai dengan niat yang bersih. Makanya ini nih yang kemarin-kemarinnya ini harus saya katakan garis bawahi, ini nih harus nih kita belajar agama mau apa? Kita belajar agama ini mau apa? Kalau tidak sesuai dengan maksud tujuan Allah menurunkan agama Islam ini mau apa? Untuk apa? Yaitu untuk dijadikan pegangan atau landasan panduan beramal. Bener nggak? Kan Allah menurunkan agama Islam itu kan untuk itu kan? Karena sebelum Allah menurunkan agama Islam juga katakanlahnya di tempat di mana Allah menurunkan agama Islam. Sebelum Allah menurunkan agama Islam di sana kan orang-orang di sana kan sudah beramal. Kan mereka sudah beramal ya. Tetapi benar nggak amal mereka? Jelas menyimpang, jelas salah. Setelah kan kita tahu demikian, amal mereka itu ternyata salah. Amal mereka itu menyimpang, mereka itu orang-orang sesat. Setelah Allah menurunkan Islam yang sesuai dengan ajaran Islam, nah itulah baru yang benar. Sebelum Allah menurunkan Islam di sana kan orang-orang di sana bagaimana? Menyembah berhala. Kalau kata Hudzaifah al-Yamani kan dia kemudian mengatakan, Rasulullah dulu kami ini hidup begini, yaitu kafir, musyrik, maksiat, itu makanan kami setiap hari-hari, ya seperti itulah hidup kami. Kemudian Allah menurunkan kebaikan ini, yaitu Hudzaifah mengatakan Allah menurunkan kebaikan ini, yaitu Allah menurunkan agama Islam. Berubah kan menjadi benar mereka ini. Amalan-amalan mereka itu menjadi benar dengan mengikuti, mengamalkan ajaran Islam. Ini tujuan Allah menurunkan agama Islam. Nah yang mempelajari itu makanya ini yang kemarin kan kita belajar agama ini mau apa? Ini niat nih yang harus nih. Ini cara mengobati yang pertama ini menyadari. Kita ini mau katakanlahnya dengan belajar mempelajari tentang agama Islam, kita dapat pengetahuan tentang agama Islam. Itu anugerah, itu keutamaan gitu yang Allah berikan kepada seseorang. Tapi ini yang harus disadari adalah Allah memberikan keutamaan demikian itu harus disertai dengan niat yang soleh. Ini amal soleh talin amal wungkul kan kita benar amal soleh dan niat gak kudu soleh berarti. Ya no bener mun cik urang malah niat yang benar, niat yang beres. Amal juga kan sama kan, amal soleh itu ya amal yang benar, amal yang beres berarti amalnya. Ini artinya harusnya wajib disertai dengan niat yang lurus, niat yang bersih, niat yang benar. Yang seperti apa nih? Yang bagaimana? Yang dimaksud niat yang demikian? Yaitu niat yang sesuai dengan tujuan Allah menurunkan agama Islam ini untuk dijadikan panduan, pegangan, landasan dalam beramal. Itu tujuannya, niatnya mempelajari agama Islam untuk apa? Untuk dijadikan panduan, untuk dijadikan pegangan landasan dalam beramal. Nah yang kena oleh takaburnya yang tadi ini yang yang masalah penyebab kedua tadinya, orang yang menggeluti ilmu agama tapi ternyata hasilnya malah jadi orang yang takabur. Yang kedua kan apa sih penyebabnya? Niat berarti. Ini tidak ada berarti ini.
berarti niatnya itu tidak lurus, tidak ikhlas. Yang artinya kan mempelajari ilmu agama Islamnya ini bukan untuk dijadikan panduan beramal. Nah, itu niat yang salah. Hanya mempelajarinya itu yang tadilahnya hanya untuk memperkaya hasanah pengetahuan, hanya untuk pasti jadi takabur. Memang tujuannya untuk itu pasti dia ingin dikenal sebagai orang yang berilmu tinggi, sebagai orang yang pengetahuannya banyak tentang agama Islam. Dijadikan pegangan landasan dalam beramal enggak? Ya enggak, memang bukan untuk itu mempelajarinya. Nah, berarti ini harus dikoreksi dari sini itunya. Koreksi artinya coba lihat kembali diri sendiri. Kalau sudah ada artinya ya tinggal diluruskan niatnya. Sebelumnya gitunya mempelajari agama itu dengan niat yang salah, gantilah itunya. Artinya ganti yang salah itu dibuang, ganti dengan yang benar, yaitu katakanlahnya ingin memiliki pengetahuan tentang agama Islam ini untuk dijadikan panduan, landasan, pedoman dalam beramal. Artinya untuk diamalkan. Intinya demikianlah. Yang mempelajari ilmu agama Islamnya ini untuk ya karena kan tadi kan karena Islam itu Allah turunkan sebagai landasan, pedoman, panduan, gitulah apalah sebutannya gitunya untuk beramal. Kalau bagi yang ya berilmunya tinggi mau ulama itu berartinya ya ulama kiai lah berarti KU lain KH. Kalau KU KH mah kiai haji, kalau KU kiai umroh. Sah kemarin menyebut gitu teh. Oh yang menyebut KU nyebut ada tulis KH acan cenah haji na atuh namanya dimaksakeun bari. Ini ya wabil khusus Allah gitu ya, wabil khusus koreksi ini bagi mereka yang katakanlahnya apanya namanya ya, mungkin orang menyebutnya profesi. Itulah profesi, itunya sebagai ustad lah sebutannya. Nah, kalau sebutan bukan bisa beda-beda. Ada mau ustad kayak mau habib kayak mau kiai haji kayak mau kiai kayak mau ulama, mau dai. Sebutan sekarang jadi banyaknya. Mau AA, mau mamah kayak ayo kan itu ya mamah dedeh. Itu disebut ustad dah, mamah dedeh aja Abdel. Kan baiklah eta nu karitu mah kamonesan eta mah. Untuk terutama berarti untuk orang yang demikian ya, meskipun kita lihat ini kalimatnya nih ya, kalimatnya ini nih berat nih ya. Menyadari bahwa keutamaan memiliki ilmu pengetahuan, memiliki pengetahuan tentang agama Islam itu adalah keutamaan. Namun menyadari bahwa keutamaan yang dimilikinya itu wajib disertai dengan niat yang lurus, niat yang bersih, ya, niat yang beres itu, wal amali bihi, disertai dengan pengamalannya, wa nasyrihi, dan menyebarkannya. Meskipun ya disebut menyebarkan gitu ajaran Islam, meskipun ya, yang apa namanya lah, yang boleh dikatakan diberi tugas itu oleh Allah menyebarkan agama Islam, meskipun tadinya bukan hanya mereka yang berprofesi sebagai kiai, bukan hanya itu kan. Kalau menyebarkan agama Islam kan siapapun yang oleh Allah diperintah.
Nah, berarti ini nih harus disadari dengan bahwa keutamaan yang dimilikinya itu harus wajibnya disertai dengan niat yang ikhlas, yang lurus, yang bersih. Di sana wal amal bihi, pengamalannya dan penyebarannya lillahi ta'ala harus benar-benar karena Allah. Bila toma'inaf'in minan nas, tanpa disertai dengan mengharapkan keuntungan dari sesama manusia. Ya, keuntungan dari sesama manusia mah yang bersifat manusiawi, materi kah? Kemasyhuran kah? Kalau kemasyhuran kan dari sesama manusia, kan dikenalnya oleh sesama manusia. Jauh, udah anggaplah jauh sekali dengan Uwais Al-Qarni. Siapa yang kenal? Tetangganya saja nggak tahu. Tetangganya tahu nggak Uwais Al-Qarni itu orang seperti apa? Enggak. Tapi berita tentang Uwais Al-Qarni ini sudah Allah buka di langit, malaikat menunggu nu mana Uwais Al-Qarni ini. Termasyhurnya di langit sebutnya teh Uwais Al-Qarni mah tidak terkenal di antara manusia, tapi begitu ngetop dia di langit. Kalau makanya ini bila toma'inaf'in minan nas, niatnya bersih, niatnya tadinya ini kalimatnya menyadari bahwa keutamaan memiliki pengetahuan agama Islam yang memiliki pengetahuan agama Islam itu wajib disertai, dibarengi dengan niat yang bersih, yang lurus, yang ikhlas, pengamalannya dan penyebarannya lillahi karena Allah. Bila toma'inaf'in minan nas, tanpa ada di sini rakus sih sebetulnya ya. Tanpa tidaknya tanpa disertai dengan itu, tidak disertai dengan menginginkan lah intinya, apalagi rakus di sini bahasanya rakus sebetulnya, tanpa disertai dengan rakus menginginkan mendapatkan manfaat dari sesama manusia. Wa illa, jika tidak demikian, yang barusannya, jika itu tidak terjadi pada mereka yang mempelajari dan memiliki pengetahuan agama Islam yang banyak, jika tidak demikian, fayan qolibu alaihi, maka terlemparlah, terhempas itulah dia, terlempar gitu dari tracknya, darinya jalan yang lurusnya gitu tentang hal ini. Dia terlempar, dia itu terlempar gitu, terhempas ya. Dia keluar dari jalurnya, fayasiru akhassa martabatin minal jahili, jadilah dia sebagai manusia yang paling rendah dari orang-orang yang bodoh. Manusia mengenalnya sebagai orang yang berpengetahuan tinggi, berpengetahuan banyak tentang ilmu agama, padahal hakikatnya orang ini orang yang seperti ini. Ya, jika keutamaan yang dimilikinya tidak disertai tiga, dia satu, niat yang lurus, yang bersih, yang ikhlas, yang benar. Dua, amal, pengamalannya artinya. Dua, pengamalannya dari apa yang sudah diketahuinya. Dan ketiga, menyebarkannya lillahi ta'ala, benar-benar memenuhi perintah, artinya ya benar-benar memenuhi perintah Allah untuk menyebarkan dan menegakkan agama Islam. Ya, tanpa disertai dengan keinginan untuk mendapatkan keuntungan dari sesama manusia. Jika tidak demikian, maka orang ini sebetulnya itu sudah keluar jalur, terlempar gitu ya dari tracknya, sebutannya kan berarti dari track yang benar.
Fayasiru, kalau sudah demikian jadilah dia itu akhassa martabatin minal jahili, dia akan menempati martabat yang paling rendah dari yang disebut dengan jahil, sebagai orang bodoh. Kalau manusia kan mengenalnya, oh hebat nih sebagai orang yang pengetahuan agamanya banyak. Kita bisa melihat niatnya lurus nggak gitu kan? Niatnya lurus nggak orang ini mempelajari agamanya sampai ilmu agama Islamnya yang dimilikinya begitu banyak? Niat kita tidak bisa melihat, tapi lihat pada amalannya, berarti pada amalannya itu akan terlihat. Ini tidak akan ada, berarti ini tidak akan menyertai pengetahuan pengetahuan agama Islamnya yang banyak. Ini kan yang mestinya disadari kan harus disertai dengan 3, berartinya niat yang lurus, amal. Niat kita tidak tahu, kan niat seseorang belajar ilmu agama untuk apa kita nggak tahu, tapi pada amal itu kelihatan. Orang yang mempelajari ilmu agama Islam, punya pengetahuan agama Islam yang banyak, tapi kan bukan untuk diamalkan. Tadi kan berarti bukan untuk diamalkan, akan terlihat berarti kalau begitu pada amalannya. Mempelajarinya itu hanya untuk memperkaya atau menambahnya, memperkaya lah gitunya, memperkaya pengetahuan tentang agama Islamnya saja, bukan untuk diamalkan, karena buktinya memang tidak disertai dengan pengamalannya. Kesimpulannya apa? Ini yang terakhir, orang itu sebetulnya sudah keluar gitu dari tracknya tentang berilmu agama Islam. Jadi berarti keluar dari tracknya ya tentang berilmu agama Islam. Sebetulnya hakikatnya orang tersebut akhossan martabatin minal jahil. Anggaplah manusia tidak tahu yang demikian, taunya orang hebat karena pengetahuan agamanya begitu banyak. Tapi di mata Allah lah, anggapnya ini, di mata Allah orang itu adalah orang yang paling hina di antara orang-orang yang bodoh. Eta nu kieu teh magdub namanya. Kalau di dalam Al-Quran kan ada 2, orang yang ada 3 kan, di dalam Al-Quran di surat Al-Fatihah kan intinya gitulah. Manusia itu terbagi menjadi 3, an'amta alaihim, magdub alaihim, dan dolin. Karena ini kan Al-Fatihah ini kan intisari, ringkasan dari seluruh Al-Quran. Intinya berarti ringkasnya manusia itu terbagi menjadi 3 kelompok. Ada an'amta alaihim, ada al-magdubi alaihim, ada ad-dolin. Ini semuanya terkait dengan apa yang kita kaji sekarang. Orang-orang yang an'amta alaihim itu, nah inilah yang memenuhi, punya pengetahuannya, niat untuk memiliki pengetahuannya itu benar lurusnya, yaitu untuk dijadikan panduan beramal. Itu kan sebetulnya kan semestinya kan niatnya untuk apa mempelajari ilmu agama, untuk dijadikan pegangan panduan dalam beramal. Nah, an'amta alaihim itu karena ini semuanya terkait dengan an'amta alaihim, al-maghdubi alaihim, ad-dolin, itu kan rujukannya, tolok ukurnya, barometernya kan ini Islam yang diturunkan. Yang disebut an'amta alaihim itu ini yang memenuhi kriteria ini, berarti berilmu, artinya ya punya nih pengetahuan tentang agama Islamnya, mempelajari Islamnya memang dengan niat untuk dijadikan pegangan dalam beramal, sehingga dalam pengamalannya pun benar. Apalagi ditambah di sininya dengan menyebarkannya itu murni karena Allah. Itu an'amta alaihim, ilmunya ada dan diamalkan sesuainya dengan ilmunya. Yang al-maghdubi alaihim itu pengetahuannya ada tapi amal
Tidak ada. Ini contohnya. Al-Maghdubi itu adalah contoh Al-Maghdubi alaihim Yahudi dan Nasrani. Mereka tahu nggak Rasulullah siapa? Artinya mereka itu punya ilmu. Mereka tahu persis siapa Rasulullah SAW. Karena Allah sudah menjelaskan, menerangkan tentang beliau ini di kitab Taurat dan Injil. Mereka punya ilmu. Pengamalan mereka bagaimana? Kan tidak sesuai kan dengan ilmu yang, dengan pengetahuan yang ada pada mereka. Ya, pengamalannya artinya kan tidak taat, tidak beriman kepada Rasulullah. Itulah al-maghdubi alaihim, pengetahuan ada tapi tidak diamalkan. Kalau ad-dolin, orang-orang jahiliyah, nah, contohnya dulu gitu ya, orang-orang jahiliyah, mereka itu yang beramal karena mereka juga sebetulnya menyembah Allah. Itu di asbabun nuzul, itu tanya sababun nuzul dah hiji ayatnya, bukan asbab. Sababun nuzul surat Ali Imran ayat 31. 31 atau 131 kalau nggak salah, itu yang ayat ini kul. Makanya ayat ini dimulai dengan kul, katakan oleh Muhammad gitu kan biasanya ya, kul katakan in kuntum tuhibbunallaha. Nah Rasulullah diperintah mengatakan seperti ini, memang ada apa gitu kan, memang ada apa. Itu Ali Imran 3 hijinya betulnya 31 bisi 103 hiji itu sok itu aduh. Aja ayat 31 benar nih. Katakanlah oleh Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, jika benar kamu mencintai Allah. In kuntum tuhibbunallah, jika benar kalian mencintai Allah, fattabi'uni, inilah caranya, ikutilah aku. Kenapa di sini diawali dengan kul? Karena redaksinya demikian, ikutilah aku. Kalau bukan perintah Allah mengatakan demikian, nanti orang-orang mengira, kahayang nawe menurutnya cek Nabi, ikutilah aku. Kata siapa harus mengikuti kamu? Nanti orang berhak mengatakan demikian kan? Karena Rasulullah mengatakan, jika benar kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Kata siapa harus mengikuti Rasulullah? Ya kata siapanya harus mengikuti Rasulullah? Kata Allah. Makanya ini kan Allah yang memerintahkan demikian. Katakan Allah berarti yang mengatakan demikian. Mengapa Rasulullah mengatakan seperti itu? Allah berfirman demikian, ikutilah Nabi, intinya kan. Ini sababun nuzul ayat ini adalah ketika ditanyakan kepada mereka, mengapa kalian menyembah berhala? Artinya mereka sudah beramal tapi tanpa ilmu. Ta'etan dolin, yang seperti itu, dolin itu beramal tapi tanpa ilmu. Kalau al-maghdub Yahudi dan Nasrani, mereka melakukan sesuatu atau beramalnya itu justru tidak sesuai dengan ilmu yang sudah ada pada mereka. Tetap berilmu tanpa beramal itu maghdub. Kalau ini ad-dolin, mereka beramal, mereka menyembah Allah maksudnya. Karena mereka menjawabnya seperti itu, seperti ini. Kenapa kalian menyembah berhala? Kami tidak menyembah berhala. Kami hanya menjadikan berhala, kami hanya meyakini berhala-berhala inilah yang bisa mendekatkan kami dan menyampaikan kecintaan kami kepada Allah. Itu menurut mereka dengan amal yang mereka lakukan terkait dengan berhala, bukan menyembah mereka. Ta'etan dolin gitu teh. Sesat lah, yang sesat itu contohnya yang seperti itu. Mereka beramal tapi bukan berdasarkan ilmu yang benar. Maghdub lebih berat. Dua kelompok inilah Dumb and Dumber. Kalau masih ingat Dumb and Dumber gitu, ada orang yang bodoh dan lebih bodoh. Siapa yang lebih bodoh? Yang maghdub sebetulnya ini nih. Orang yang diberi anugerah pengetahuan oleh Allah, ya diberi anugerah pengetahuan tentang Islam oleh Allah, tapi
niat, bahkan sejak niatnya pun mereka mempelajari dan menggeluti ilmu agama Islam itu bukan untuk dijadikan pedoman, pegangan dan landasan beramal, bukan untuk itu. Ya, hanya untuk ya gitulah dikenal, berarti pasti alasannya bukan karena Allah, karena manusia. Hanya ingin dikenal sebagai orang yang berilmu tinggi, pengetahuan tentang Islamnya banyak. Kalau niatnya sudah demikian, ini juga mustahil ada. Wal amali bihi, pengamalannya bagaimana? Kan bukan untuk diamalkan, hanya untuk mengisi kepala, menyebarkan agama Islam, menyebarkannya karena Allah, bukan pasti. Karena sejak awal memang hanya ingin dikenal sebagai orang yang berilmu tinggi, berpengetahuan yang banyak tentang Islam. Itu sebetulnya keluar gitu dari tracknya, dari kemestiannya. Berilmu agama Islam itu apa dan bagaimana gitu, intinya keluar dari sana, terlempar, terhempas, terpental gitulahnya dari tracknya yang benar. Jadi bagaimana kalau keluar dari sana? Fayasiru akhassa martabatin minal jahil, jadilah orang yang paling hina dengan derajat paling hina dari sebutan orang bodoh. Berat sebetulnya kan intinya. Tapi tadi kan ini bukan spesial untuk kiai, bukan khusus untuk kiai, karena semuanya juga sama kan. Makanya kemarin juga sudah, anggaplah kita ini mempelajari ini agama Islam, mau apa itu, coba luruskan niatnya, harus sesuai dengan tujuan dan maksud Allah menurunkan agama Islam ini untuk apa. Itu kan bukan hanya untuk kiai kan, baik kiai haji ataupun ataupun kiai saja, untuk ustadz, ke dai, ke habib, ke aa, mama, pokoknya mah liar sebutnya lebat deui. Nah, sekarang dalil-dalilnya nih, dalil-dalilnya nih ada berapa nih dalilnya? Ada dalilnya ada 3 nih. Jam tehnya asli setelah kiamat. Kenapa waktu ini berjalan terasa begitu cepat? Kakak 2 baris atau bieu teh. Dalilnya sekarang hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, ini tentang niat nih. Ya, ini untung nih, berarti kita nih membaca ini sehingga kita bisa harus bisa nih meluruskan tadinya seperti tadi lah masalahnya. Sekarang nih hadisnya. An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi keduanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Ini berat nih isinya nih, isi hadisnya nih. Man ta'allama ilman li ghairillah. Ini bisa juga nih untuk ilmu selain ilmu agama ya, karena hakikatnya kan semua ilmu itu dari Allah. Nah, bagaimana kan ilmu yang saya pelajari, misalnya ini kan ilmu tentang pertanian, ilmu tentang tentang matematika, itu juga ilmu dari Allah. Tetap saja niat berilmu mau apa. Karena di sini ilmannya di hadis ini nakiroh nih, eta tamaanana fungsina an-nahwu was-sarfu. Ilman apa nakiroh? Semuanya berarti tercakup. Ilmu apa? Ilmu apapun. Kalau soal niatnya berarti harus sama, harus lurus. Karena semua ilmu itu kan dari Allah, semuanya harus dipelajari. Semuanya harus dipelajari. Apa seseorang harus mempelajari semua ilmu? Bukan. Kalau
ilmu agama Islam itu kan ini wajib ain, kewajiban bagi setiap individu, setiap orang wajib mempelajari ilmu agama Islam. Kalau ilmu yang lain itu kan wajib kifayah. Wajib ya, belajar itu wajib kan, dalil talab ilmu kan jelasnya. Bisa dibacakan deui. Tahu labul ilmi. Pasar lagi apa lu populer hadis eta mah wajibnya belajar gitulah. Nah, ternyata kan ilmu memang terbagi. Ini nih dari kata nakiroh ini berarti bukan hanya ilmu agama, sebetulnya mempelajari ilmu apapun sama masalahnya nih. Man ta'allama ilman li ghairillah au arada bihi ghairallah. Barang siapa mempelajari suatu ilmu, umumnya nakirohnya namanya kalau dalam bahasa Arab. Artinya kan bukan yang khusus mempelajari agama Islam, bukan. Barang siapa mempelajari suatu ilmu li ghairillah, bukan atau namanya li ghairillah teh selain karena Allah, dihese. Barang siapa mempelajari suatu ilmu selain karena Allah, au aroda bihi ghairallahi, atau aroda bihi dimaksudkan dengan ilmu tersebut selain Allah, target, tujuan gitu, tujuannya mempelajari bukan Allahnya, targetnya tadi paling oke. Targetnya mencari keuntungan dari sesama manusia. Ada dua nih di sini nih, li ghairillah atau aroda bihi ghairallah. Mempelajari ilmunya itu bukan karena Allah, atau aroda yang dituju, yang diinginkan dengan ilmu itu selain Allah. Nah, lamun selain Allah pasti manusia lah, nggak ada yang lain. Coba kalau bukan selain Allah, karena siapa? Karena manusia. Seperti ini ria, apabila seseorang itu beribadah bukan karena Allah, karena siapa? Pasti karena sesama manusia. Ya inilah niat, maksud dan tujuan. Ya, barang siapa mempelajari suatu ilmu bukan karena Allah, atau yang diinginkan dengan ilmu yang dimaksudkan, ditujunya dengan ilmunya itu selain Allah. Benernya eta ayat ieu berarti amat mencakup. Allahus Somad, Allah itu segala-galanya. Baik karena artinya baik. Maksud awalnya, niatnya, atau tujuan akhirnya apa? Harus Allah segala-galanya. Tujuan akhir itu apa? Balik ke Allah, apa? Wa inna ilaihi rajiun, kan kembali kepada Allah. Baru ditujukan kepada yang lain. Balik ke Allah. Kemana jangan ditujukan ke Allah? Teu udah salah jalan atuh eta mah. Ya namanya tersesat berarti. Barang siapa mempelajari suatu ilmu bukan karena Allah, atau target tujuan dengan ilmunya itu bukan Allah, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka bersiaplah, harus siap, bersiaplah, harus siap menempati tempatnya di neraka. Jangan main-main dengan urusan ilmu berarti. Ya kan belajar sudah Allah wajibkan. Ada yang memang belajar ternyata seperti ini masalahnya, niat dan targetnya bukan Allah. Falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka bersiaplah, harus siap, itulah hanya maka berarti dia harus siap untuk masuk neraka. Ya, intinya demikianlahnya, berarti harus siap untuk masuk neraka. Bersiaplah, bersiap mah moal atau berarti harus siap pokoknya mah. Ya siap tidak siap artinya tentu nanti kan siap tidak siap, orang yang demikian itu pasti masuk neraka.
Ini luar biasa nih ya, ini berarti ini boleh disebut seperti demikian. Jangan main-main dengan ilmu. Ya, yang main-main itu yang hanya dijadikan sebagai pengetahuan. Apalagi kalau dijadikan alat, dijadikan media, dijadikan alat, dijadikan batu loncatan gitu untuk keduniaan lah intinya kalau bukan karena Allah. Keduniaan, kemasyhuran, ketenaran, keuntungan dari sesama manusia. Ini ancamannya, fal yatabawa maq'adahu minan nar. Ya, bersiaplah, harus siap menempati atau masuk neraka intinya demikian. Jadi ini demikian nih terjemah hadis ininya. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi keduanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa mempelajari suatu ilmu umum ya, yang dimaksud ilmunya bukan karena Allah, itu masalah niatnya. Barang siapa mempelajari suatu ilmu bukan karena Allah, atau yang dituju, yang menjadi tujuan dan targetnya gitu dengan ilmu itu selain Allah, maka harus siap masuk neraka. Lulus hiji lulus hiji, aduh sekumaha ya teh. Ya tadi kan makanya saya katakan ininya aneh gitu, ternyata gitunya kita mempelajari itu ini niat, misalnya baik niatnya lah kalau dengan hadis ininya, baik niatnya ataupun apa sih target apa yang ingin dicapai gitu dengan mempelajari agama. Kalau itu di luar tracknya, di luar yang benar, coba dikoreksi, kembalikan itu ke jalan yang benar. Itu yang kalau di dalam kalimatnya tadi nih ya, harus menyadari, ini kan cara mengobatinya nih, ini kan cara mengoreksinya, harus menyadari bahwa sebetulnya tadi juga kan memiliki pengetahuan agama itu anugerah dari Allah. Dengan sabda Nabi yang tadi, memiliki ilmu agama itu memiliki anugerah yang lebih besar, lebih berharga dibandingkan dengan memiliki harta benda. Nah, ini harus disadari, Allah memberi anugerah demikian. Nah, harus disadari bahwa hal tersebut harus disertai dengan niat yang benar, niat yang lurus, niat yang ikhlas, plus diamalkan, karena tadi kan sesuai dengan tujuan Allah menurunkan agama Islam ini untuk dijadikan pedoman beramal. Iya, amalkan berarti. Apalagi ini kalau disertai dengan menyebarkannya itu lillahi ta'ala, benar-benar karena Allah. Terserah hijilah hadisnya teh. Adau jadi baru berat geningan je man ta'alama ilman li ghairillah au arada bihi ghairallah. Aduh, ini kan ancamannya nya fal yatabawa. Ini jawab syaratnya nih, kalau dalam menurut nahwu sarofnya kan mannya isim syarat. Barang siapa maka, nah ini makanya berat nih. Fal yatabawa maq'adahu minan nar, ya terjemah bebas nama gitulah, harus siap masuk neraka. Terselah masih ada dua lagi nih hadisnya. Ini untuk nomor satunya, karena untuk ini apa namanya solusinya tadi sebutlahnya solusi mengoreksinya, mengobatinya gitu. Nah, ini baru yang nomor satu nih ya. Yang ini yang berarti yang nomor satu teh menyadari eta nama menyadari bahwa memiliki anugerah ilmu itu harus dengan niat yang lurus, harus dengan pengamalannya dan menyebarkannya itu lillahi ta'ala, bukan untuk mendapatkan, mencari, meraih manfaat dari sesama manusia. Etalah itu intinya mengobati nama. Ini dalilnya yang baru satu juga seuleuh. Hiji ge bener-bener asa dibabuk ya baku hadis ieu mah manehna naonan diajar agama teh trek naon. Seolah-olah demikian kan. Mempelajari ilmu ini untuk apa? Tahu hanya baru
satu hadisnya hanya untuk nomor satu, hadisnya ada tiga nih, untuk nomor satu, baru satu yang barusan, masih ada dua lagi. Nanti yang kedua lebih panjang. Nanti yang kedua lebih panjang nih ininya nih penjelasannya nih.